Shalom, salam sehat untuk kita semua dan selamat pagi. Hari ini Mr. Hari akan mengajar materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita supaya kita dikuatkan dan dibekali oleh hikmat daripada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan sertai kami, pelajaran kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Hari ini kita akan masuk di bab yang ketiga, melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tema kita di bab ketiga adalah sikap hidup orang beriman. Sekali lagi, bab 3 tema kita adalah sikap hidup orang beriman. Nah, bacaan Alkitab kita ada di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kalian dapat membuka Alkitab kalian. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kemarin kita belajar di bab kedua makna hidup orang beriman, dan lebih lagi di mana kita juga belajar orang beriman menurut Alkitab seperti Paulus, Silas dan lain sebagainya. Dan beberapa tokoh Alkitab yang sudah kita pelajari, Hana dan perempuan Kanaan dan Ayub, dan lebih lagi kita juga sekarang akan belajar menerapkan sikap hidup orang beriman. Nah, kita dapat membacanya Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mister bacakan, kalian dapat menyimaknya di PowerPoint atau di Alkitab kalian. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Firman Tuhan, bacaan Alkitab kita di bab yang ketiga ini cukup familiar ya. Mungkin seringkali kita juga menyanyikan Tuhan adalah gembalaku, dan kalian mungkin tahu lagunya ini. Nah, satu firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali lagi bagaimana kita diajarkan untuk memiliki sikap hidup orang beriman. Kita langsung saja masuk di dalam materi kita, yaitu poin A. Poin A di dalam bab 3 ini adalah mengandalkan Tuhan. Poin A yaitu mengandalkan Tuhan. Banyak kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sendiri pun juga mengalami bahwa kita tetap beriman ketika kita hidup ini berjalan lancar. Jadi seringkali banyak kita ketemukan atau kita sendiri mengalami bahwa kita tetap beriman itu karena berjalan lancar. Hidup ini lancar-lancar saja dan kita tetap berpegang kepada iman kita. Tetapi mungkin yang terjadi sebaliknya, bila hidup kita sulit, apakah kita tetap beriman kepada Tuhan? Ini menjadi pertanyaannya. Jadi kita seringkali menemui atau diri kita sendiri mengalami ya, kalau hidup kita beriman kepada Tuhan, kalau hidup kita tuh lancar-lancar saja, baik-baik saja, lempeng-lempeng saja, ya tidak ada masalah, kita masih memegang iman kita kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi poin penting kita, menjadi pertanyaan kita, bagaimana sebaliknya itu terjadi. Misalnya hidup kita justru mengalami suatu sulit, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kok seringkali masalah ini kok tidak selesai-selesai. Bahkan di dalam kehidupan kita, masalah kasus pandemi seperti ini dampaknya berujung sampai saat ini kok nggak selesai-selesai. Nah, ini menjadi pertanyaan buat hidup kita. Di poin A, di sini kita diajarkan untuk mengandalkan Tuhan. Bab 3 mengajarkan kita sikap hidup orang beriman, ya salah satunya poin A adalah mengandalkan Tuhan. Ini menjadi poin penting kita. Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini, tadi di dalam firman Tuhan jelas katakan ya, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku,
gadamu dan tongkatmu. Ini berbicara tentang perlindungan atau penyertaan Tuhan. Jadi gada sesuatu yang melindungi kita, dan tongkatnya itu yang selalu menuntun atau mengarahkan kita. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan itu sebagai gembala yang baik. Kita ini dianggap sebagai domba-dombanya, di mana Tuhan yang mengarahkan kita. Ini sebagai perumpamaan di mana Tuhan menuntun hidup kita, di mana Tuhan juga melindungi hidup kita. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Nah, ini menjadi poin penting kita. Yang pertama, sikap kita hidup orang beriman seperti apa? Yang pertama di poin A adalah mengandalkan Tuhan. Nah, kesulitan bisa menggoyahkan iman kita. Kesulitan bisa menggoyahkan iman kita sehingga kita bisa jatuh. Jadi kesulitan, masalah pandemi yang tidak kunjung selesai seperti ini bisa saja menggoyahkan iman kita. Apakah kita masih percaya Tuhan atau tetap kita beriman kepada Tuhan? Sadari dan renungkan. Masalah orang tua saya, apalagi kehidupan ekonomi kok nggak seperti ini saja ya. Tidak ada perkembangan yang Tuhan tolong. Sepertinya seolah-olah Tuhan diam dan lain sebagainya. Nah, kesulitan seperti ini bisa menggoyahkan iman kita sehingga kita bisa jatuh dan kita bisa tinggalkan Tuhan. Namun menjadi poin penting kita bahwa tanpa badai kesulitan, iman kita tidak akan pernah teruji. Jadi saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Kalau saya percaya bahwa Tuhan itu tinggal klik, Tuhan bisa memberkati kapan saja, kapanpun. Tetapi yang menjadi poin penting kita itu sangat mudah sekali ya, bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tapi anak yang dikasih itu pasti akan mengalami dihajar, ditegur, bahkan diproses. Bahkan kalau kita masih kecil, yang namanya masih bayi ya, masih balita dan lain sebagainya, mereka belajar berdiri itu sebagai ujian. Itu tandanya bagaimana prosesnya di dalam kehidupan ini sampai akhirnya bisa berjalan, bahkan sampai kalian sudah dewasa seperti ini. Nah, ini sebuah tantangan bahwa tanpa badai kesulitan, iman kita ini tidak akan pernah teruji. Karena kesulitanlah yang menguji iman kita, apakah kita tetap bertahan atau justru meninggalkannya. Kalau tidak ada masalah, kita mungkin gampang ya beriman kepada Tuhan. Tetapi ketika kita punya masalah, apakah kita tetap beriman kepada Tuhan? Apakah kita meninggalkan Tuhan? Ini menjadi poin penting kita. Banyak hal yang kita pelajari beberapa tokoh Alkitab, bahkan kehidupan Ayub yang bertubi-tubi mengalami pergumulan masalah yang berat, tetapi disitulah kita dapat melihat iman Ayub kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat Abraham, bagaimana Abraham yang sudah rindu pengen punya anak, satu-satunya punya berkat anak, tetapi ketika dia diuji mengalami sebuah kesulitan yang begitu berat, harus mengorbankan anaknya, tetapi dia melakukan ketaatan kepada Tuhan, dia tetap mempercayakan Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan. Di situ poin pentingnya. Apakah kesulitan itu, apalagi di masa pandemi seperti ini, apakah kita semakin dekat dengan Tuhan atau justru kita meninggalkan Tuhan? Ini yang menjadi poin penting kita di poin A. Lalu apa saja sikap kita sebagai orang beriman? Orang yang beriman tentu saja akan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ini menjadi poin penting kita, bahwa orang yang beriman tentu saja akan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam segala hal, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pelajar, sebagai anak, sebagai masyarakat, dan sebagainya. Mengandalkan Tuhan artinya menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan. Ini bukan berarti kita hanya berdoa, berserah kepada Tuhan tanpa melakukan usaha dan menunggu semua rencana yang kita kabulkan. Jadi mengandalkan Tuhan itu bukan hanya berdoa, dengarkan firman aja, dan kita tidak melakukan sesuatu apapun. Ini bukan mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, seperti suatu pepatah mengatakan ora et labora. Jadi berdoa dan berusaha, berdoa dan bekerja. Jadi ada kehidupan yang balance. Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita juga bekerja. Dari situlah berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Kalian di masa pandemi seperti ini, sudah mengalami kesulitan yang begitu berat, orang tua kalian bersusah payah, bekerja dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian malas belajar, ini sama halnya tidak mengandalkan Tuhan. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, itu tandanya ketika kalian tahu bahwa kehidupan keluarga kalian mengalami trouble, mengalami sebuah masalah, apalagi dampak ekonomi pandemi seperti ini, tapi kalau kalian masih berusaha semangat belajar, itu tandanya bahwa sama halnya mengandalkan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, tetapi dia juga
sungguh-sungguh dalam belajar, dalam sungguh-sungguh bekerja dan lain sebagainya. Nah, inilah menjadi poin penting kita, bahwa bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan itu bukan saja cuma berdoa saja, tetapi berdoa dan bekerja. Ora et labora. Nah, Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di mana turut bekerja artinya bukan Allah sendiri yang bekerja, tetapi Dia ikut ambil bagian di dalam rencananya. Di sisi lain, mengandalkan Tuhan berarti benar-benar melihat dari sudut pandang Allah dalam melihat suatu peristiwa dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kisahnya di dalam kehidupan kita? Ketika kita menyadari bahwa kita mengandalkan Tuhan, ya belajar total sepenuhnya cara pandang Tuhan, bahwa indah pada waktunya. Bukan cuma kata-kata yang kita ucapkan atau kita menulis status indah pada waktunya, tetapi kita malas belajar, itu omong kosong. Tetapi orang yang mengatakan indah pada waktunya dan dia tetap mengandalkan Tuhan, itu sama halnya dia sama-sama jalan dengan proses hidupnya. Dia sebagai anak yang taat kepada orang tua, membantu orang tua. Dia sebagai pelajar, ya dia benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh walaupun mengalami begitu masalah, apalagi dampak pandemi seperti ini. Mister pun sebagai seorang pengajar, seorang pekerja, seorang karyawan juga terus berusaha walaupun kadang sepertinya ada harapan yang sepertinya tidak ada, ya, kok pandemi ini tidak berlalu begitu saja. Tetapi di mana kita belajar mengandalkan Tuhan, tetap bekerja, tetap belajar, tetap terus berdoa dan mengandalkan Tuhan. Inilah poin penting kita, berdoa dan bekerja. Lanjut di poin ke B. Poin B adalah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Jadi poin B adalah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan berarti berserah kepada Tuhan. Jadi menyerahkan hidup kepada Tuhan berarti berserah penuh kepada Tuhan. Berserah berarti menyadarkan atau menyerahkan dengan sepenuh hati bahwa segala hal yang akan terjadi pasti sesuai dengan kehendak Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi, apalagi di masa pandemi seperti ini, saya percaya ada kehendak Allah yang Tuhan sudah rencanakan dalam setiap kehidupan kita. Berserah berarti juga memiliki semangat hidup yang tinggi dan yakin akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi orang yang berserah itu memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan tolong kita. Saya percaya harapan iman kita diuji bahkan di dalam pergumulan masalah seperti ini. Melihat orang tua terdampak pandemi, melihat orang-orang di sekitar mereka banyak yang menganggur, banyak yang terdampak dan lain sebagainya. Tetapi di sinilah poin penting kita, belajar sepenuhnya menyerahkan setiap pergumulan kita atau isi hati kita atau keluh kesah kita, masalah hidup kita kepada Tuhan dengan segenap hati, dan kita tetap bersemangat. Ini menjadi poin penting kita, seolah-olah menyerahkan semuanya itu sepenuh hati kepada Tuhan, tetapi dia tetap bersemangat di dalam kehidupan ini. Dia nggak loyo, dia nggak putus asa, dia nggak menyerah, dia nggak menggerutu, dia nggak bosen, kecewa sama Tuhan, tetapi dia justru semangat, justru semakin dia tetap on fire, ya, di dalam menghadapi setiap kehidupan ini. Bahkan di dalam belajar pun dia lebih lagi semangat. Nah, tanda di mana dia menyerahkan hidup kepada Tuhan, hatinya sepenuhnya kepada Tuhan, hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan segala sesuatu kita belajar sama salah satu tokoh, yaitu Ratu Esther. Ratu Esther ini berserah kepada Tuhan. Buktinya apa? Kisahnya seperti apa? Ia hendak melakukan apa yang dapat dilakukannya bagi bangsanya. Ia telah berdoa dan berpuasa memohon petunjuk daripada Tuhan. Ketika mengambil keputusan untuk menghadapi raja, dia tahu bahwa Tuhan menolongnya apapun keadaannya. Kalau kalian tahu sejarahnya, di mana bangsa Yahudi atau bangsanya Ratu Esther ini akan ditumpas habis oleh Haman, atau mau dibinasakan oleh Haman. Tetapi Ratu Esther ini ketika diberitahu oleh pamannya Mordekai, dia disampaikan pesannya kepada Ratu Esther bahwa bangsanya akan dimusnahkan oleh Haman pada waktu itu. Dan disitulah peran Esther. Dia berdoa, dia berserah kepada Tuhan, dia memohon, berpuasa, bahkan di situ dikatakan dia berpuasa. Tetapi menjadi poin pentingnya, dia tahu kalau tidak sembarangan, ya, bertemu dengan raja. Jadi walaupun dia istrinya, tetapi tidak sembarangan dia bertemu dengan raja. Disinilah menjadi poin penting hidup
Ratu Esther, dia berserah penuh kepada Tuhan, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia berpuasa bahkan. Dan di mana dikatakan bagaimana Esther menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia bertindak. Dia belajar menemui rajanya, walaupun konsekuensinya raja bisa saja membunuh Ratu Esther karena tidak diundang, karena tidak dipanggil, dan pada waktu itu benar-benar raja berkuasa ya. Jadi sewaktu-waktu kalau ratu tidak dipanggil ya jangan datang. Kalau dipanggil bisa aja dibunuh dan sebagainya. Nah, di sini menjadi peran penting. Tetapi pada kenyataannya kalau kita melihat cerita Ratu Esther ini, benar-benar Tuhan tolong. Hati raja diluluhkan, dan justru yang bangsa Yahudi atau bangsa Israel yang pada waktu itu mau ditumpas habis atau mau dibinasakan, justru sebaliknya, justru diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan yang berencana untuk membunuh, yaitu Haman, justru dia dibunuh. Justru dia mengalami suatu masalah itu sendiri. Nah, di sini kita belajar bagaimana Ratu Esther, dia berserah kepada Tuhan. Ia hendak melakukan apa yang dapat dilakukannya bagi bangsanya. Ia telah berdoa dan berpuasa memohon petunjuk daripada Tuhan. Ketika mengambil keputusan untuk menghadapi raja, ia tahu bahwa Tuhan akan menolongnya apapun keadaannya. Ternyata pada waktu itu Raja Ahasiweros berkenan kepadanya sehingga ia tidak dibunuh. Dan Ratu Esther berani berserah penuh kepada Tuhan demi bangsanya, melakukan sesuatu dengan iman bahwa Tuhan akan menyertainya. Dan saya percaya ketika Ratu Esther berdoa, berpuasa, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan benar-benar menolong. Dengan kehidupan kita saat ini, aplikasinya, sikap kita orang beriman. Kita yang kedua kita mau lakukan di poin B ini, berserah penuh hidup kita kepada Tuhan. Mungkin masalah tidak kunjung selesai, pandemi seperti ini, tapi saya percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada kita, memberikan berkat kepada orang tua kita dengan caranya Tuhan. Itu saja yang dapat Mister berikan. Lanjut ke di poin ke C, yang poin yang terakhir. Kita dapat melihat di poin ke C ini adalah menerima keputusan Tuhan sebagai yang terbaik. Ini yang menjadi pergumulan kita ya, susah-susah gampang. Menerima keputusan Tuhan sebagai yang terbaik. Seringkali kita pengen maunya kita, seringkali kita maunya keinginan kita. Tuhan, saya pengen ini, Tuhan, saya pengen ini. Tetapi ketika di dalam kehidupan realitanya, kenyataannya, seringkali Tuhan tidak menjawab seperti apa yang kita doakan. Di poin ke C ini, kalau kita memiliki sesuai dengan tema kita, memiliki sikap hidup orang beriman. Yang tadi pertama, poin A, mengandalkan Tuhan. Poin B, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan di poin ketiga, yang ketiga ini, bagaimana kita menerima setiap keputusannya, bahwa keputusan Tuhanlah yang terbaik. Mungkin tidak enak buat kita, mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tapi belajarlah menerima setiap keputusan, bahwa keputusan-keputusan Tuhan itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Abraham adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Ketika disuruh pergi dari negerinya menuju tempat yang tidak dikenalnya, Abraham taat pada perintah Tuhan. Tuhan berjanji kepada dia akan memberikan keturunan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Abraham hanya menunggu janji Tuhan tanpa pernah bertanya kapan waktunya. Namun setelah Ishak anak tunggalnya lahir, Tuhan memerintahkan untuk mempersembahkan Ishak di Bukit Moria sebagai korban bakaran. Dalam ketaatannya, Abraham tetap melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Iman Abraham adalah di mana Tuhan yang menciptakan manusia, maka Tuhan juga yang dapat menghidupkan yang kembali. Itu iman Abraham ya. Saya percaya bahwa kalau memang Ishak anaknya yang tunggal satu-satunya jujur persembahan, saya percaya bahwa Abraham pada waktu itu percaya bahwa Tuhan juga yang menciptakan, juga Tuhan sendiri yang akan menghidupkan. Nah, itu iman yang benar-benar yang dapat kita contoh ya di dalam kehidupan kita. Bagaimana iman Abraham ini mengambil bahwa dia menerima setiap keputusan Tuhan yang terbaik. Dia tetap taat tanpa ada sebuah penolakan, tanpa ada sebuah komentar dan sebagainya. Dia tetap taat apa yang Tuhan mau. Menerima keputusan Tuhan sebagai hal yang terbaik bukanlah hal yang mudah. Benar nggak? Atau kalian coba renungkan. Menerima setiap keputusan Tuhan yang mungkin bertolak belakang dengan keinginan kita, kemauan kita, itu bukanlah hal yang terbaik,
bukan hal yang mudah buat kita menerima. Ketika kita minta warna biru, Tuhan kasih warna biru muda, padahal kita mintanya biru tua, atau kita pengennya biru, Tuhan kasih merah. Seringkali kita seolah-olah tidak sesuai, tapi belajar menerima. Inilah sikap di mana kita sebagai orang percaya atau sebagai orang beriman. Yang ketiga ini, menerima keputusan Tuhan sebagai yang terbaik. Ketika orang tua atau mungkin keluarga kita dipanggil Tuhan, ini yang kadang seringkali berat ya. Orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ada mungkin keluarga kita yang kita cintai dipanggil Tuhan dan lain sebagainya. Susah buat kita untuk menerima setiap seolah bukan jawaban atau bukan kerinduan kita atau keinginan kita, tetapi di sini kita mau belajar bahwa semuanya baik. Satu pujian yang mungkin kalian pernah sering kali kalian dengar, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Katakan dengan iman kalian bahwa semuanya baik, semuanya baik. Sampai saat ini Mister pun belajar, ketika mengalami sesuatu yang Mister tidak inginkan atau Mister tidak mau, tapi Mister mau belajar mengatakan dengan satu pujian, mengatakan dengan satu doa, semuanya baik yang terjadi di dalam hidupku. Satu kesimpulan di bab yang ketiga ini supaya menjadi kekuatan buat hidup kita. Sekali lagi, di mana kita memiliki sikap hidup orang beriman, yang pertama mengandalkan Tuhan. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan, berdoa dan bekerja. Yang kedua, menyerahkan hidup yang sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan seolah-olah ya pasrah kepada Tuhan, tapi kita juga nggak boleh loyo, kita nggak boleh khawatir, tapi kita terus semangat di dalam kehidupan ini. Itu menyerahkan hidup kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu menerima setiap keputusannya yang terbaik, bahwa keputusan Tuhan lah yang terbaik. Katakan dengan satu pujian, semua baik. Saya percaya itulah yang menjadi kekuatan buat hidup kita, menjadi orang atau memiliki sikap hidup orang beriman. Kesimpulan kita pada hari ini, kehidupan tidak selalu sama, tidak hanya satu warna. Ada teman yang menyenangkan, ada teman yang seringkali menyakiti hidup kita, ada seringkali kita merasakan berkat Tuhan, atau seringkali ada waktunya kita mengalami suatu duka atau mengalami suatu kesedihan. Seringkali kita mengalami kesenangan, kegembiraan, seringkali kita mengalami luka atau sakit hati atau kecewa dan lain sebagainya. Tetapi kita mau belajar satukan itu di dalam sebuah rangkaian seperti gelang ya, yang warna-warni atau mungkin di dalam pernik-pernik yang berbeda-berbeda. Tetapi kalau kita bisa melihat bahwa itu akan tampak indah ketika disatukan. Demikian juga dengan semua keputusan Tuhan bagi kita. Dia tidak selalu memberikan apa yang menyenangkan hati kita. Ingat ini, Dia tidak selalu memberikan apa yang menyenangkan hati kita, tetapi di mana kita mau belajar semuanya baik. Dalam banyak hal kita harus rela dan taat, merasakan sakit karena harus menerima hal yang tidak menyenangkan. Tetapi setelah kita berhasil melewati semuanya itu, merasakan pertolongan Tuhan yang besar dalam hidup kita, bersyukurlah untuk semuanya itu. Jadi tidak semuanya baik, tetapi kita mau belajar mengatakan semua baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dan tetaplah bersyukur di dalam segala hal. Sekali lagi, itu saja yang dapat Mister berikan. Milikilah sikap hidup beriman dengan mengandalkan Tuhan, berdoa dan bekerja, dengan berserah hidup kepada Tuhan, menyerahkan semua pergumulan kita, masalah kita lewat doa dan berpuasa dengan kehidupan kita. Dan lebih lagi kita harus semangat menjalani hidup ini, tidak loyo, tidak putus asa, tidak khawatir dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menerima setiap keputusan Tuhan adalah yang terbaik, bahwa semuanya baik di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Itu saja yang dapat Mister berikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita juga akan mengakhirinya dengan berdoa. Tetap semangat ya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sertai kami. Apapun yang kami pelajari Tuhan, materi kami pada hari ini, biarlah Tuhan yang akan memberi kami hikmat dan kekuatan lebih lagi.
Berkati untuk kedua orang tua kami, lebih lagi biarlah kasih-Mu dan kebaikan-Mu senantiasa ada buat kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Tetap semangat. See you next time. God bless you all.